Februari ini AFC udah buka kantor baru di Surabaya. Jadi ibaratnya ini cabang Surabaya. Mau lihat kantor gimana? Di sini akan ada 2 staff yang selalu standby di sini untuk melayani member-member yang mau selfie ataupun ya, ruang meeting 1 di sini, ya, belum ada mejanya. Nanti mau baru dikasih meja. Untuk orang tabletop 1 lawan 1 atau yang mau cuma bertiga atau berdua kan nggak usah pakai ruangan. Ruang meeting kedua, ini udah ada meja, jadi nanti ada gambaran. Ini hall utamanya. Tur singkatnya kali ini buat member-member yang ada di area sekitar Surabaya. Sampai ketemu. Halo, malam semua teman-teman, Bapak Ibu. Kita sambil tunggu ke 500. Itu saya mau sapa dulu teman-teman semuanya. Dari kota apa aja mungkin bisa masuk nih ke chat, bisa diketik dari kota mana aja. Ada yang bilang nih, selamat malam, Wonosobo hadir. Cikarang, Padang, Semarang. Oke, halo semua. Paling 5 menit lagi kita akan mulai. Malang, Pekanbaru, Bandung, Solo. Ada yang dari Jepang. Melbourne, Bali, Ponti, Surabaya. Wah, ini satu Indonesia nih ya. Oke, selamat malam teman-teman. Ini mungkin aku mulai aja. Oke, perkenalkan nama saya Jovi. Saya asli Semarang, teman-teman. Saya mungkin manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih santai. Saya usia 27 tahun. Background saya seorang pengusaha. Saya pegang distribusi lubricants, atau saya pegang distribusi oli. Saya pegang area Jawa Tengah DIY. Saya baru aktif di AFC ini baru kemarin 9 Maret. Jadi kalau ditanya memang saat memang saya ini masuk pada waktu saat pandemi, dan saya baru 6 bulan di AFC ini. Terus awal kenal AFC sebenarnya sudah cukup lama ya teman-teman ya. Sambil sharing dulu, awal kenal AFC itu sebenarnya 2019 Mei, tapi baru bergabung Oktober 2019, tapi nggak jalanin apapun, tidak aktif sama sekali, baru aktif kemarin 9 Maret. Nah, pertama kali kenal dari AFC ini, saya dikenalkan sama teman mertua saya, namanya, atau pengguna saat ini namanya Kotio Adi. Mungkin rata-rata juga teman sudah pada tahu, Kotio Adi itu orang Jakarta, jadi saya orang Semarang. Nah, Kotio Adi ini sebenarnya sudah kenalin bisnis AFC ini dari Agustus. Sudah sering sekali main bolak-balik ke Semarang, dari Jakarta Semarang, untuk ajakin saya bergabung ke AFC, tapi saya nolak terus. Sampai suatu kali saya masih ingat Oktober awal itu, Kotio Adi datang ke Semarang. Waktu itu saya masih tinggal di apartemen ya. Saya setelah merit memang tinggal di apartemen, terus Kotio Adi tiba-tiba telepon tuh, awal Oktober, terus dia telepon, ngangkat, "Jovi, kamu ada di mana?" Nah, waktu itu saya jawab, "Aku lagi di apartemen nih, Om." Aku panggilnya Om Tebing ya. Nah, "Aku lagi di apartemen nih, Om." Aku masih ingat sekali, itu masih jam 6 sore. Aku bilang, "Aku di apartemen nih, Om." Oke, saya ke sana sekarang. Ya udah, waktu itu benar-benar nggak bisa ngindar lagi, nggak bisa lari lagi. Akhirnya saat itu ketemu langsung sama Kotio Adi. Nah, bedanya waktu saat itu dibawa sama upline-nya Kotio Adi. Siapa? Kalian semua tahu Busido Koardian. Nah, waktu itu aku masih ingat sekali, aku melihat bukti nyata Konnichiwa pertama kalinya ya. Waktu itu Koardian masih rata-rata masih pakai dolar ya.
rata-rata satu hari masih 800 sampai $1.000. Nah, dari sana sebenarnya saya sudah mulai, oh ternyata gila juga ya kalau satu hari bisa 10 juta gitu. Nah, tapi akhirnya di sana cuma join karena sungkan dan tidak mau namanya di follow up lagi. Jadi karena saya jenuh aja diteleponin, saya diajak-ajakin terus, akhirnya saya cuma join, saya hanya bergabung karena sungkan saja. Nah, terus setelah bergabung, bahkan saya tidak minta produknya. Bentuknya SOP lah, bentuknya usukusi, saya nggak lihat sama sekali. Dan itu baru saya minta kapan? Januari. Suaranya putus-putus ya? Bener nih, suaranya putus-putus apa semuanya? Apa lancar ini? Jelas. Jelas ya? Jelas, Oke. mantap. Nah, terus waktu saya memang belum ambil produknya, sampai akhirnya tanggal 9 Maret, saya mulai tersadarkan dan saya benar-benar melihat peluang di AFC ini, dan saya mau serius dan saya mau kembangin benar-benar. Nah, lalu sampai detik ini saya sudah mencapai samurai. Nah, hari ini saya mau berbagi, saya mau sharing tips and trick atau apa aja sih langkah-langkah yang kita perlukan atau apa aja sih langkah-langkah yang kita butuhin waktu kita kerjain bisnis. Nah, percaya nggak percaya, memang dalam semua hal atau kita ngelakuin apapun, semua bisnis ada caranya. Makanya nggak bisa kita lakuin dengan cara A, cara B, cara C. Kalau bisnis AFC ini ada caranya dan ada modulnya. Makanya kita ada namanya NDO. Nah, NDO ini bahas apa? NDO ini bahas step by step, bahas cara-cara melakukan bisnis AFC dengan baik dan benar. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita bicara tentang sharing. Nah, sharing ini apa sih sebenarnya? Sharing ini merupakan alasan atau kenapa sih seorang Jovi atau seorang A, seorang B, seorang C mau menjalankan AFC atau bergabung di AFC. Saya percaya semua orang punya alasan masing-masing untuk mau bergabung dan menjalankan AFC. Itu yang menjadi acuannya saya ya. Itu memang saya percaya semua orang punya alasan masing-masing. Entah dia dipaksa, entah dia dijebak, entah dia sungkan kayak saya, tapi mereka semua punya alasan masing-masing. Nah, terus dalam sharing ini, di langkah pertama ini sharing, sebenarnya ini adalah berhubungan langsung sama closing, atau sharing ini merupakan kalimat closing paling tinggi di bisnis seperti ini atau di bisnis AFC. Kenapa? Karena memang ini adalah suatu kata-kata yang benar-benar jujur, benar-benar alasan pribadi, benar-benar alasan kenapa kok aku mau bergabung di sini. Bukan alasan A, alasan B, atau alasan yang tak buat. Ini benar-benar alasan yang benar-benar, oh aku mau bergabung di AFC karena, oh aku melihat peluang, oh karena produknya bagus, oh karena si A jalanin, karena si dapat income besar, misalkan begitu. Atau aku bisa bilang sharing itu adalah hal-hal yang benar-benar pure, benar-benar ini keluar dari hati. Makanya ini aku bilang semua orang pasti punya alasan masing-masing dan nggak mungkin sama. Nah, sharing ini kalian bisa share di mana? Banyak. Mungkin pada saat pandemi gini atau saat corona kita mungkin nggak bisa ketemu, jadi paling gampang apa sih? Paling gampang apa? Sharing lewat media sosial. Nah, media sosial bisa lewat Instagram, Facebook, WA, semuanya bisa. Nah, lalu di contoh nih ya, kasih contoh misalkan kalimat sharing sih misalkan apa sih? Contoh kalau aku nih pernah bergabung di perusahaan direct sales atau aku pernah bergabung di perusahaan sejenis seperti AFC, mungkin aku bisa sharing seperti aku kenapa sih mau jalin AFC, karena seorang Jovi ini melihat hal yang berbeda. Oh, sisi income harian, tahunan, bulanan, terus misalkan aku melihat AFC Care, aku bisa melihat sosok GM-nya beda, Pak Enes, yang hatinya benar-benar pure, banyak. Terus kalau misalkan nih, kita seorang yang benar-benar baru pertama kali menjalankan bisnis MLM atau bisnis AFC atau bisnis jaringan, kalian bisa juga cerita misalkan, oh saya bergabung dengan pengundang saya namanya ini, dan saya ini benar-benar awalnya orang yang anti MLM, anti bisnis jaringan, tapi saya mau bergabung di AFC karena saya melihat sesuatu yang beda. Nah, contohnya seperti itu.
Nah, kenapa kok ini sharing ini sangat penting? Karena bisnis ini atau bisnis multi level produknya adalah Anda. Bukan SOP 100, bukan Utsukushi, tapi produknya Anda. Mau Anda di join atau bergabung di sini dipaksa lah, Anda dijebak lah, tapi Anda milih mau bergabung sama siapa. Makanya saya bilang bisnis ini itu karena Anda. Siapa yang ngajak, siapa yang mengundang, makanya saya bilang kan Anda semua bisa join karena pengundang Anda yang ajak. Kalau Anda dijebak, Anda mau misalkan ditipu, Anda mau dipaksa, tapi kalau yang ngajak bukan pengundang Anda sekarang, Anda belum tentu mau bergabung di sini. Makanya sharing ini langkah awal, makanya kalian juga bisa lihat di paling bawah kanan, itu tulisannya H sampai H+1, atau begitu Anda bergabung malam ini, maksimal besok Anda sudah sharing. Gitu sih. Nah, terus yang kedua, step yang kedua namanya apa? Visi dan impian. Nah, visi dan impian ini sangat penting. Kenapa? Karena kalian harus sadar bahwa bisnis MLM atau bisnis AFC ini bisnis kita sendiri. Nah, karena ini bisnis kita sendiri, kita makanya nggak ada bosnya. Kita mau kerja kapan terserah kita mau nggak kerja juga terserah kita. Makanya kita harus punya visi sama impian apa? Untuk men-trigger kita mau semangat kerja di sini. Nah, kita pun jadi orang harus berani punya mimpi. Mau dari kecil, besar, bebas. Nah, terus bedanya visi sama impian apa? Visi itu sebenarnya agak susah sih jelasin visi. Karena visi itu artinya sangat luas, pure, benar-benar ini yang murni, benar-benar ini yang kayak seperti alasan apa sih yang Tuhan kasih ke kamu supaya kamu mau atau supaya kamu masih hidup sampai saat ini. Nah, kalau misalkan saya ditanya nih, syaratnya visi adalah ini tidak boleh berbentuk sama materi. Kalau mimpi itu hubungannya sama materi. Jadi visi nggak boleh namanya, visi saya bergabung di AFC, saya punya visi supaya saya punya rumah besar, supaya saya punya rumah mewah, supaya saya punya mobil banyak, Ferrari, Lamborghini. Nggak boleh. Itu nanti mimpi. Visi nggak boleh bentuknya dalam materi. Nah, misalkan kalau ditanya visiku seperti apa, aku punya visi, aku mau bantu orang sebanyak-banyaknya dalam bidang kesehatan atau di bidang finansial. Dan memang dari AFC ini, visi saya terjawab, makanya saya klik sama AFC. Contoh, misalkan saya juga sudah pernah ngelewatin dan saya dapetin beberapa member saya, sampai detik ini, ada beberapa yang bilang, kok thank you, aku kalau nggak kenal AFC, aku mungkin nggak dapat trip, aku nggak pernah namanya jalan-jalan luar negeri, jangankan jalan-jalan luar negeri, aku aja nggak pernah keluar kota, misalkan kayak gitu ya. Jangankan seperti itu, aku punya income 1 juta aja, aku sudah happy banget. Nah, kata-kata seperti itu yang membuat, kadang-kadang ini yang membuat aku semangat juga. Kenapa? Karena itu memang visiku, aku membantu orang. Gitu. Nah, terus salah satunya juga, aku kan juga bilang tadi, visiku tuh aku di sini mau bantu orang sebanyak-banyaknya dari bidang kesehatan sama finansial. Salah satu buktinya apa juga, waktu pertama kali aku bergabung di sini lihat namanya AFC Care. Nah, aku klik di sini kenapa? Karena aku beruntung sekali salah satu member saya atau salah satu customer saya pada awalnya itu benar-benar orang nggak mampu, benar-benar orang yang nggak punya duit dan dia mengalami kendala diabetes. Saya benar-benar tahu dia benar-benar mengalami perubahan setelah pakai SOP, tapi dia berhalangan atau dia punya kendala untuk beli kembali. Nah, sampai sana saya memang benar-benar, wah kalau aku yang keluarin produk, boncos dong lama-lama. Saya sudah sempat sekali kasih 1 box free, saya nggak minta kembali, saya benar-benar nggak minta, ya saya nggak benar-benar ini ikhlas. Akhirnya saya juga submit nih ke kantor, buat ya siapa tahu customer saya ini bisa dibantu melalui AFC Care. Dan ternyata memang kantor merespon baik, 1 minggu paling lama saya sudah diinfo, ini customer saya bisa dapat bantuan dari AFC Care. Makanya salah satu saya bergabung di AFC ini, AFC Care juga sangat penting ya, atau sangat impact juga di saya.
Nah, lalu impian. Impian itu apa? Impian itu adalah sesuatu yang ini hubungannya sama materi. Jadi ini 180 derajat. Sama tadi visi nggak boleh pakai materi. Sekarang impian harus semuanya materi. Nah, namanya materi, kita harus, misalkan tadi mau punya rumah kapan, mau punya mobil kapan, dan itu semuanya harus ada deadline. Nggak bisa saya cuman mau punya ini, mau punya rumah, mau punya mobil, saya mau berangkat luar negeri, saya mau ke Dubai. Itu namanya keinginan, bukan impian. Namanya impian, semuanya harus tercapai dan ada goals-nya. Nah, terus kok tanya nih, aku boleh sekali-sekali sharing. Ini mungkin pertama kalinya juga saya sharing atau saya kasih lihat dream board saya atau dream book saya. Nah, ini mungkin member-member saya aja, mungkin kalau yang hari ini datang, ini adalah saat pertama kali juga saya kasih lihat dream board saya seperti apa atau impian saya seperti apa. Saya buat ini benar-benar di papan agak cukup besar, kedengaran nggak ya? Atau ketutupan nggak ya? Nah, ini misalkan ya, dream board, ini Jovi sama Meli. Meli itu siapa? Istri saya ya, jadi jangan salah paham. Ini Meli ini istri saya. Nah, ini banyak ya teman-teman, Bapak Ibu isinya. Saya tulis detail, bahkan kapan saya mau dapat. Dan percaya nggak percaya, satu persatu dari impian saya ini tercapai. Contoh misalkan, oh ini saya mau buat showroom, buat istri saya, sudah tercapai di tahun ini. Dan saya buat pun ini nggak asal-asalan, semua saya print, saya ada quote saya print, dan saya pun ini ada 3D-nya loh. Nah, bisa lihat ya, ini semuanya 3D ya. Jadi saya nggak buat ini asal-asalan. Dan ini benar-benar saya benar-benar visualisasikan di tempat yang saya lihat setiap hari. Kenapa? Untuk saya mau kejar seperti apa di AFC. Untuk saya, untuk ciptain trigger saya setiap hari, setiap malam sebelum saya mau tidur. Hebatnya seperti itu. Nah, terus saya juga tampil ini, misalkan ya di impian, oh saya mau beli apa nih? BMW seri 5, warnanya saya sudah tahu, hitam, kapan? Akhir 2020. Nah, kenapa kok saya kasih gambar mobil, dan kenapa kok ini dreamnya Jovi dan Meli? Karena begini teman-teman, kalau ini saya pasang mobil dan dreamnya ini cuma Jovi, kalau istri nggak restuin, percuma saya pasang ini. Nggak mungkin kejadian juga. Makanya ini saya pasang bareng-bareng sama-sama, jadi kalau saya sudah pasang, istri pasti merestui. Berarti kan sudah di ACC juga, seperti itu. Nah, terus, tadi aku juga sudah bilang, satu persatu impian dari saya, atau impian yang saya buat di dream board ini, sudah ada beberapa yang menjadi kenyataan. Saya kasih lihat lagi. Ini yang saya hobi kuliner ya teman-teman. Ini adalah foto. Ini adalah tempat makan steak terkenal di dunia. Namanya Nusret. Mungkin kalau kalian teman-teman sudah pada tahu, mungkin ya terkenalnya bukan Nusret, tapi Salbe itu ya, yang kasih garam seperti ini. Nah, saya buat ini sebenarnya sudah dari 2019 awal, dan mimpi saya ini menjadi kenyataan di 2019 akhir. Saya sudah makan di tahun kemarin di Turki ya teman-teman. Nah, memang kalau percaya nggak percaya, apa yang kamu berani mimpikan atau apapun yang kamu berani mimpi dan visualisasiin dan catatannya kamu kejar, someday somehow pasti kamu dapat. Makanya untuk buat impian ini yang penting realistik aja, mau impiannya besar kecil tulis aja, berani visualisasiin. Dan jangan terlalu jauh, jangan terlalu yang fantastis. Contoh, aku tahun depan kepingin beli Ferrari. Kan kita nggak tahu cara medianya seperti apa, seperti itu. Jadi kita buat yang realistik aja. Nah, lalu ini adalah bukti nyata dari produk namanya impian. Sebenarnya foto ini hanya menunjukkan bisnis ini bukan untuk bisnis orang kaya, bukan bisnis untuk orang yang nggak niat. Ini hanya bisnis untuk orang yang mau dan mau ngejar impiannya. Nah, ini namanya siapa? Pak Sigit. Mungkin kalian sudah beberapa kali dengar namanya Pak Sigit. Dia asli Palembang, kotanya jauh dari Palembang sekitar 7 sampai 8 jam. Saya aja sampai lupa. Karena apa?
memang kotanya kota kecil, ini di desa. Jadi ini bukan kota, kotanya itu paling dekat Palembang, itu 8 jam. Dan ini adalah bukti nyata produk namanya impian, kalau dia mau kejar, dia bisa berhasil. Buktinya di mana? Nah, ini foto Pak Sigit yang paling terbaru ya. Yang kiri ini Pak Sigit sudah beli motor, bawa produk AFC, yang ini yang sebelah kanan ini foto langsung sama GM kita, sama CEO-nya kita Pak Enes, atau founder-nya kita Pak Enes. Nah, ini dari fotonya aja kita sudah lihat ya, Pak Sigit sudah berubah total ya. Senyumnya aja sudah beda gitu loh. Banyak seperti itu. Nah, ini kan beda ya, Pak Sigit. Dan ini yang benar-benar, oh, memang bisnis ini bukan didesain untuk orang yang kaya, bukan orang yang cuma mau-mau tok. Bisnis ini dibuat, didesain untuk orang yang mau kejar dan bisa dapetin hasilnya. Terus orang kedua, namanya Pak Udin. Nah, kebetulan saya orang Semarang, jadi saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Nah, kalau kita lihat siapa ini Pak Udin ini asalnya atau awalnya adalah driver taksi. Jadi kalian bisa lihat Pak Udin ini adalah seorang sopir taksi. Ini kalian bisa lihat ya di foto ya, airport taxi. Jadi ini benar-benar beliau ini sopir taksi. Bukan, kan gini maksudnya. Ada beberapa orang cerita, oh aku mantan sopir taksi, aku mantan tukang batagor, aku mantan tukang siomay tadi ya misalnya. Tapi ternyata itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Bukan, tapi ini menggambarkan, oh waktu Pak Udin bergabung atau Pak Udin memulai bisnis AFC ini, saat itu Pak Udin masih menjadi sopir taksi. Nah, terus ini ada bukti kedua bahwa bukti ini, orang ini atau orang-orang bukti ini bukan di bisnis ini bukan untuk orang kaya, tapi memang benar-benar orang yang mau ngejar impiannya. Kenapa sih kok bukan orang kaya? Bahkan aku bisa bilang orang-orang yang sudah terlalu kaya atau orang-orang yang mampu, mungkin peluang untuk menjalani bisnis ini akan semakin kecil. Kenapa? Karena zona nyamannya tinggi sekali. Gitu loh. Karena zona nyamannya tinggi, jadi dia nggak mau keluar. Oh, aku sudah semuanya ada kok. Rumah aku ada, penghasilan aku cukup, mobil banyak, misalkan begitu. Makanya bisnis ini hanya didesain untuk orang-orang yang mau kejar impiannya. Dan berbagai latar belakang sudah dibuktikan oleh AFC, semua latar belakang bisa jalanin di AFC ini. Nah, lalu kalau nggak salah, Pak Udin ini sampai detik ini sudah Ronin atau Samurai ya, kalau nggak salah. Setahu saya sih sudah Ronin atau Samurai, dan aku kasih bocoran sedikit, kalau seseorang sudah sampai Ronin atau Samurai, income-nya minimal 50-100 juta satu bulan. Dari seorang sopir taksi. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah sekarang masih jadi sopir taksi? Ya jelas tidak mungkin. Jadi ya, pasti nggak mungkin jadi seorang sopir taksi, tapi sekarang dia sudah full time di bisnis AFC. Nah ini sudah ada yang bilang ya minggu ini dan Samurai. Wow, gila banget ya. Congrats dulu nih Pak Udin, kalau misalkan ada di NDO ini, congrats. Kebetulan saya orang Semarang. Nah, saya mau nyambungin, saya paling lama 1 bulan lalu lah saya ketemu Pak Udin itu di Stokis. Terus waktu saya ke Stokis, saya tuh cuma ambil SOP cuma 2 atau 3 box. Tapi waktu saya di Stokis itu Pak Udin datang. Waktu itu Pak Udin datang cuman bawa motor ya. Tapi saya tahu sih Pak Udin sekarang sudah beli mobil kan. Nah waktu itu datang cuma naik motor, terus duduk di meja bundar ya di Stokis Semarang, ada meja bundar kecil gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, Cik, aku restock Cik 3 diamond. Gila gitu loh. Saya cuma ambil 2 box, 3 box, dia sekali restock 3 diamond. Itu kalau sekali restock 3 diamond itu bonus sudah kira-kira 10 jutaan ya teman-teman. Nah, itu yang aku maksud, semua orang di sini berbagai latar belakang bisa. Asalkan apa dia punya mimpi sama visi yang kuat. Terus, nah kenapa kok tadi aku bilang visi sama impian itu paling penting? Karena ini modal utamanya visi dan impian. Selain itu, atau setelah ini yang saya bahas, sampai nanti nomor 9, semuanya cuma bicara teknis. Atau semuanya bicara, oh caranya bagaimana. Tapi modalnya apa? Tadi nomor 1 sama nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini adalah daftar nama. Sebenarnya daftar nama ini kita bicara apa sih? Daftar nama ini kita bicara tentang database. Kayak misalkan, aku bilang juga semua bisnis juga pakai
daftar nama. Cuma bentuknya aja lain gitu loh. Tapi semuanya pasti perlu ngelis. Contoh kayak misalkan saya kan kerja di distribusi oli. Bentuknya bukan daftar nama, tapi database saya apa? Daftar nama outlet, daftar nama bengkel, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita kerjanya di AFC, kita berhubungannya sama orang, tentu saja berhubungannya apa? Sama orang, sama nama. Makanya ini sangat penting. Dan kenapa kok harus buat daftar nama? Karena kemampuan otaknya kita terbatas. Kayak misalkan saya tanya, sebutin deh 10 orang terbaikmu. Mungkin aja kamu cuma bilang A, B, C, terus siapa lagi ya? Sudah nggak ingat gitu loh. Makanya kita perlu list, kita perlu tulis. Dan saya yakin buat ini nggak lama kok teman-teman. Buat ini paling setengah jam jadi gitu loh. Kenapa? Karena ini simpel sekali. Karena perlu niat doang. Cuma perlu kemauan aja buat nulis. Gampang sekali. Nah, kenapa kok daftar nama ini juga penting? Karena daftar nama ini kita bicara tentang targeting. Kenapa? Karena nanti di daftar nama akan ada kategori sama kolom prioritas atau skala prioritas. Jadi seperti itu. Nah, untuk nama ini, cara yang aku lakukan sedikit berbeda dengan cara kantor atau cara Pak Niko. Kalian bisa sharing atau kalian bisa tanya ke pengundang masing-masing, mau pakai cara saya atau mau pakai cara kantor, bebas. Tapi cara yang saya lakukan ini, saya sudah lakuin dan terbukti cukup efektif. Tapi kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu loh. Saya cuma sharing apa yang menjadi versi saya, apa yang menjadi cara saya. Nah, untuk membuat daftar nama ini, tapi caranya sama. Tidak boleh namanya mengkotak-kotakkan orang, nggak boleh namanya, wah ini si A datanya bisa join jadi aku tulis. Wah si B nggak suka MLM jadi aku skip. Wah si C ini nggak butuh bisnis ini. Wah si D begini. Si E begitu, nggak boleh. Tulis aja semuanya berdasarkan apa? Contoh teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman istri, saudara saya, saudara dari istri, terus tetangga, itu kan juga bisa. Terus teman dari papi, teman dari mami, bisa semuanya. Pokoknya tulis aja tanpa kita pilah-pilah, tanpa kita kotak-kotakin dulu. Kenapa? Karena naluri manusia itu biasanya suka ngeramal dulu. Kayak tadi aku bilang, misalkan, wah si A ini nggak maulah bisnis AFC, wah si B ini nggak suka seperti ini, wah si C ini nggak perlu bisnis seperti ini. Nah itu kayak itu semuanya dicoret, dihilangkan dulu, tulis aja semua nama yang ada. Paling gampang gimana? Dari Instagram tinggal tulis, kontak WA, kontak Facebook, semuanya tulis minimal berapa? 100. Makin banyak, makin baik. Berarti apa? Database Anda, data untuk yang kalian kerjakan, target Anda semakin banyak. Nah, terus untuk membuat skala prioritas bagaimana? Kalau saya membuatnya ada 3 kolom. Kolom pertama, jadi kolom nama ya, kolom nama, terus kolom berikutnya adalah kolom relationship atau kolom yang yang bicara begini. Saya dengan calon prospekan atau dengan nama yang saya tulis itu punya hubungan sedekat apa. Nah, skornya cuma ada 1, 2, dan 3. 1 itu bicara skor kecil atau skor yang rendah, atau aku bisa bilang, oh aku nggak deket lah sama dia, jadi aku kasih skor 1. Oh aku nggak kenal sama dia, oh aku kasih skor 1. Terus kalau misalkan skor 2 aku kasih untuk apa? Untuk orang-orang, oh aku dulu aku pernah deket sih, ini teman SD ku sih, tapi aku mungkin sudah lama nggak kontak, aku sudah lama nggak keep in touch, atau aku sudah lama nggak hubungan, mungkin aku kasih poin 2. Nah, buat poin ketiga untuk siapa? Untuk orang-orang yang aku merasa aku dekat sama dia. Atau aku bisa bilang, aku sama dia itu punya hubungan dekat. Aku teman main, sering kontak, sering main bareng, misalkan seperti itu. Pokoknya skor 1 itu skor rendah, skor 2 skor sedang, skor 3 skor tinggi atau skor yang besar. Nah, kolom kedua, kita bicara tentang relation atau network. Jadi kolom 1 tadi relationship, kita bicara saya dengan calon prospekan itu punya hubungan sedekat apa. Yang nomor 2 adalah network atau relation. Relation ini kita bicara nama yang tadi saya tulis atau calon prospekan saya tadi tersebut punya banyak teman apa enggak? Dia punya banyak komunitas apa enggak?
dia suka kumpul sama orang apa enggak, dia sering ketemu sama orang apa enggak, gitu loh. Jadi semakin dia punya banyak komunitas, dia influencer misalkan, dia artis, dia misalkan punya impact besar di sosialnya dia, atau dia misalkan punya banyak teman, kita kasih skor 3. Dan ini kita nilainya dari mana? Objektif aja, kira-kira aja. Jadi kita cuma kira-kira, oh si A ini punya banyak teman, oh punya teman SMA, dia populer di sekolah, terus punya geng banyak, misalnya gitu ya. Kita kasih skor 3. Skor 2 untuk apa? Untuk orang-orang yang kita rasa, oh dia ya punya teman sih, tapi nggak banyak. Pokoknya angka yang so-so atau dia yang biasa-biasa aja, standar aja, dan kita memang nilai, oh dia punya teman tapi yang nggak banyak, ya kita kasih skor 2. Tapi kalau untuk orang-orang yang misalkan, oh orang ini nggak punya teman, orang ini sering di rumah, nggak mau keluar rumah, introvert, misalnya seperti itu ya, saya kasih skor 1. Nah, terus untuk kolom ketiga, saya bicara tentang finance. Nah, finance ini saya bicara tentang kemampuan finansialnya dia. Tapi di sini aku nggak bahas dia mampu, dia nggak mampu, dia bisa join Ruby, dia bisa join Diamond, dia orang kaya, dia orang nggak, saya nggak bilang seperti itu. Tapi saya cuma kasih skor aja, dan ini kita bilang objektif lagi. Atau saya nilainya dia sesuai kira-kira saya. Nah, saya kasih skor 3 untuk orang-orang yang bisa join Diamond. Skor 2 untuk yang bisa join Ruby, skor 1 untuk yang nggak bisa join Ruby. Nah, setelah 3 kolom tadi, relationship, relation atau network, dan finance, saya buat kolom terakhir itu kolom total. Nah, kolom total itu untuk apa? Berarti itu yang menjadi kolom prioritas saya untuk saya kerjain duluan. Itu ada target utama saya yang akan saya kerjain duluan atau orang yang akan garap pertama kali. Kenapa? Karena begini teman-teman, saya bisa kasih ilustrasi, skor 9 adalah skor orang-orang benar-benar potensi atau skala benar-benar yang prioritas. Saya bisa bilang kayak ini seperti kayak naga, yang skor kecil kayak 4, 5 itu seperti kayak cacing. Nah, sama-sama nih kita kerja, sama-sama nih kita misalkan buang uang kopi, buang tenaga, buang waktu, buang beban pikiran, sama-sama saya kerja, saya mending prospek naga daripada cacing. Mending saya lebih baik saya prospek naga duluan, atau saya lebih baik prospek ke orang-orang yang skala prioritasnya tinggi daripada yang enggak. Kenapa? Karena semuanya berpotensi nolak. Nah, saya lebih baik ditolak sama naga daripada ditolak sama cacing. Dan biasanya skor 9 kalian akan benar-benar ditemani sama pengundang sama upline kalian. Kenapa kok akan ditemani sama pengundang sama upline kalian? Karena biasanya orang-orang dengan skor 9 atau skala prioritas atau orang-orang yang naga tadi itu adalah orang-orang yang benar-benar dekat sama kita, dan biasanya kita nggak bisa melakukan pendekatan dengan sendirinya, atau kita nggak bisa jelasin secara sendiri. Kita perlu bantuan atau pihak ketiga untuk bantuin kita. Gitu sih. Nah, terus pokoknya paham ya sampai sini ya. Daftar nama pokoknya tadi saya buat 3 kolom relationship, relation, dan kolom finance. Nah, dari sana yang kita kerjain siapa? Skor 9 dulu. Nah, biasanya kalau kalian buat 100 daftar nama tadi, kira-kira bisa ada 5-10 orang yang bisa mendapatkan skor 9, atau aku bilang tadi yang skala prioritas skor 9. Nah, terus begitu skor 9 habis, atau skor 9 itu semua sudah kita prospek, kita sudah jelasin AFC seperti apa, next-nya apa? Next-nya adalah kita kerjain dulu yang relationship-nya 3. Atau kita kerjain ke orang-orang yang punya hubungan paling dekat sama kita. Contoh misalkan saudara, teman main, terus misalkan pacar mungkin lupa di prospek, gitu kan. Mungkin yang lain mungkin teman-teman dulu, mungkin pacar lupa di prospek, mungkin pacar dulu atau istri dulu yang di prospek. Terus mungkin ya kita bisa bilang pokoknya teman-teman yang benar-benar kita kasih skor di relationship itu 3. Nah, kenapa sih kalau kita kerjain ke orang yang relationship-nya 3 dulu?
Karena bisnis ini atau bisnis AFC ini kita bicara kita bagi rezeki. Karena apa? Karena AFC ini kita bagi peluang. Karena AFC ini kita berbicara kita memberkati orang. Kan kalian juga harus tahu bahwa bisnis AFC itu sistemnya binary atau sistemnya cuma 2 kaki. Berarti siapapun atau orang pertama yang kalian ajak semua itu mau nggak mau pasti terima berkat dari kalian. Kenapa? Karena apapun yang kalian lakuin pasti ngelewatin pohonnya itu atau ngelewatin temanmu tadi atau melewati pohon-pohon yang tadi kalian bergabung di awal. Makanya daripada kita bagi rezeki ke orang-orang yang kita nggak dekat atau ke cold market, kita pasti bagi ke ring 1 dulu dong, ke hot marketnya kita dulu dong. Seperti itu. Kenapa? Ya mau nggak mau 2 orang atau orang-orang yang pertama kali bergabung sama kita, mau nggak mau dia pasti keterima rezeki terus dari kita. Makanya kita pilih baik-baik, kita kalau kasih rezeki ke orang yang paling dekat dulu. Jangan ke orang-orang yang nggak kenal, orang-orang yang cold market, orang-orang yang tadi skor prioritas rendah. Skor prioritas rendah rata-rata pasti orang-orang cold market atau kita cuma sekedar kenal aja. Nah, ini, tapi maksud dari skala prioritas ini bukan dalam arti, oh kita milah-milah, kita mutusin, oh orang ini nggak bisa gabung. Enggak, tapi ini kita bicara, oh orang mana sih yang lebih potensi. Makanya kita kerjain duluan gitu loh. Gitu sih. Nah, terus AFC knowledge. Saya minum dulu ya, teman-teman. Nah, AFC knowledge ini kita sebenarnya bicara apa sih? Di sini ditulis mendengar minimal 5 kali sehari dan butuh komitmen. Sebenarnya bukan 5 kali seharinya yang perlu kita kita lihatin terus. Sebenarnya ini kita bicara secepat mungkin kita belajar tentang AFC. Jangan sampai kita jalanin bisnis AFC tapi kita nggak tahu apa-apa tentang AFC. Dan kalian harus tahu modul ini dibuat atau modul ini NDO ini dibuat agar kita semua menjadi secepatnya mandiri. Esensi NDO ini seperti itu. Secepatnya kita bisa mandiri, bukan kita nggak mau bantu sebagai upline atau kita sebagai leader kita nggak mau bantu, tapi esensi di bisnis ini membuat kalian secepatnya mandiri. Kenapa? Karena persiapan bertemu dengan kesempatan. Gitu loh. Itu namanya sukses. Sukses itu persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau enggak, kalau misalkan nih kalian bertemu sama kesempatan tapi enggak siap, kebuang itu cuma-cuma. Sebenarnya esensinya apa sih? Supaya kita bisa mandiri aja, supaya kita bisa tahu, belajar. Nah, apalagi kita hidup sejak tahun 2020, kita semuanya sudah serba online, teman-teman. Bapak Ibu, kita semuanya sudah serba online. Cari di YouTube itu banyak sekali. Kalian pun juga langsung ketik aja di keyword AFC Life Science. Nanti semuanya sudah keluar. Materi-materi, penjelasan, marketing plan, SOP itu apa, gitu loh. Jadi semuanya sudah lengkap. Kantor sudah sediain semua. Kita aja tinggal mau belajar. Tujuannya apa? Secepatnya kita bisa menjadi mandiri dan kita tetap harus belajar. Nah, terus fungsi juga kita belajar AFC Knowledge ini atau AFC Knowledge ini sebenarnya kita buat nggak berhentinya belajar. Kayak misalkan jangan sampai kita bisnis AFC ditanya SOP bahannya apa, sampai nggak tahu kan kebangetan gitu. Kita harus tahu paling nggak basic-basicnya. Makanya kenapa sih kok ditulis sampai 5 kali sehari? Tujuannya supaya Anda bosen deh dengerin LOP, dengerin materi SOP, dengerin materi subarasi, bosen dengerin marketing plan. Supaya apa? Supaya Anda paham. Seperti itu. Nah, terus next adalah mengundang. Nah, sebenarnya mengundang ini kalau versi saya, yang penting orangnya mau datang dulu. Tujuan dari mengundang ini esensinya adalah orang tersebut mau datang. Nah, saya juga bagi menjadi 2, jadi mengundang secara offline dan mengundang secara online. Kenapa kok di mengundang ini juga sangat penting? Karena beberapa orang cara mengundangnya salah. Jadi waktu pertama kali ngerjain AFC, mengundangnya salah, jadi merasa, wah tuh aku belum ngapa-ngapain kok sudah ditolak. Ternyata apa? Mengundangnya salah gitu loh. Belum apa-apa, belum basa-basi, sudah langsung bilang, yuk aku ada bisnis namanya SOP 100.
yuk aku mau kenal ini namanya AFC 100 perusahaan farmasi. Kalau kita sudah bilang AFC, kalau kita sudah bilang SOP 100, kita sudah bilang Utsukushi, kita sudah bilang Subarashi, orang sudah bisa googling, apalagi ini tahun 2020, kita sudah semuanya serba digital. Dan kalian semua juga harus tahu konotasi perusahaan MLM di Indonesia itu nggak sebaik yang kalian kira. Dan semua orang rata-rata juga ya terlalu defensif di awal atau ngeblok di awal, kalau ternyata bisnis yang kita mau sharingin atau bisnis yang mau kita ceritain atau kita kasih tahu adalah sebuah perusahaan MLM. Makanya untuk mengundang ini kita perlu cara-caranya. Contoh misalkan kayak online, kita bisa pancing-pancing dulu atau ke orang-orang itu kita bisa basa-basi dulu. Oh, halo, apa kabar? Terus misalkan sehat, masa pandemi bagaimana, pekerjaan bagaimana. Ibaratnya kita pancing-pancing dulu, kita SKSD lah, sok kenal, sok dekat dulu. Pokoknya bahasanya di sini adalah kita bangun hubungan yang baik sama calon prospekannya kita. Seperti itu sih. Nah, terus tujuannya supaya orang itu pokoknya mau datang dulu. Entah nanti kita bisa presentasi, entah kita nanti bisa prospek, entah kita nanti bisa jelasin AFC apa enggak, itu urusan ke belakang atau itu urusan nanti. Yang penting orang itu sudah ada kontak sama kita, orang itu sudah nyaman, orang itu sudah buka hati, orang itu sudah tertarik sama kita dulu, baru nanti kita bisa masuk atau enggak, nanti gampang. Nah, terus nanti untuk bisa masuk apa enggak, ini ada berhubungan sama prospek dan branding. Jadi aku bisa bilang mengundang prospek dan branding sama nanti nomor 7 itu closing adalah hal yang benar-benar saling kait-mengkait lah. Atau semuanya ini berhubungan. Nah, di nomor 6 ini kita bicara tentang prospek dan branding. Nah, prospek ini bukan artinya, oh aku presentasi. AFC ini adalah perusahaan farmasi sudah 50 tahun, SOP ini dari ikan keta salmon, ibaratnya gitu ya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena presentasi seperti itu sudah dilakuin sama multi level zaman dulu atau 10 tahun, 20 tahun lagi, 20 tahun lalu. Prospek di sini artinya adalah mencari kebutuhannya prospekannya tadi. Makanya cara mencari tahu bagaimana? Kayak kita kupas bawang. Jadi kita kupas sampai kita tahu intisarinya atau apa dia butuhin. Makanya kita juga tanya gitu loh. Cara tahunya bagaimana? Tanya, kita aktif juga. Oh, ekonomi gimana? Pekerjaan bagaimana? Pandemi bagaimana? Waduh, bisnis drop dan lain-lain. Wah, ternyata di sana aku bisa tahu. Oh, mungkin orang tersebut perlu apa? Butuhan income. Misalkan ya, butuh tambahan income. Oh, misalkan aku tanya, oh orang tua bagaimana? Sehat? Ini soalnya banyak nih orang yang kena diabetes. Aku punya beberapa, misalkan teman yang sudah kena diabetes. Aku punya teman yang pecahan rekor ya, umur 26 tahun kena gejala stroke. Ini beneran nih ya, kalau ini. Temanku punya pecahan rekor ya, di antara teman-temanku semua, umur 26 tahun sudah kena gejala stroke, serangan gejala stroke yang pertama. Nah, aku mungkin bisa pakai pancingan-pancingan seperti itu supaya aku tahu, oh ternyata keluarganya ini butuh SOP atau keluarganya ada yang butuh UTSU, misalkan seperti itu. Tujuannya kita mencari kebutuhannya dia supaya nanti kita bisa jawab. Atau prospek ini kita mencari apa sih kebutuhanmu, jadi aku bisa masuknya dari mana gitu loh. Nah, terus kalau branding itu kita bicara apa? Branding ini kita bicara seorang Jovi, seorang A, seorang B mau dikenal seperti apa. Nah, untuk branding ini kita paling gampang di media sosial. Lagi pandemi ini, dan saya dengar juga Jakarta saat ini PSBB lagi ya. Nah, mungkin branding ini kita bisa lakuin lewat media sosial, WA, Facebook, di Instagram. Banyak sekali yang kita bisa lakuin. Kita bisa post konten-konten dari AFC, dan kita juga tahu sama-sama bahwa AFC sudah sering ya, hampir setiap hari buatin kita konten-konten baru. Jadi kita bisa branding kita dari, produk SOP seperti apa, kita bisa sharing juga produk SOP seperti apa, Subarashi seperti apa, terus kita bisa branding juga, di AFC ini income-nya segini loh hariannya, kita dapat income berapa, misalkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita mancing orang untuk datang, atau mancing orang untuk tanya.
Dov, itu apa? Kok kamu dapat income segini? Caranya bagaimana? Nah, dari sana kan saya sudah tahu nih, oh dia kalau income, berarti dia tertarik sama peluang bisnis. Berarti dia tertarik sama tambahan income. Misalnya, oh kok dia tanya tentang produk, berarti aku tahu nih dia ada sesuatu dan dia perlu produk tersebut. Seperti itu. Nah, untuk branding di sosmed, ini juga menurut pengalaman saya, ini ada jam-jam tertentu yang menurut dari data ya, itu merupakan jam-jam yang paling padat atau jam-jam yang paling ramai orang-orang buka HP atau buka sosial media. Jam pertama adalah jam 11 sampai jam 12 siang. Kenapa kok jam 11 sampai jam 12 siang? Karena jam 11 sampai jam 12 siang adalah waktu di mana orang-orang biasanya mau jam makan siang. Jadi mereka sudah mulai buka-buka HP, lihat-lihat HP, jadi waktu makan siang itu istirahat, nah seperti itu. Lalu jam kedua adalah jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa kok jam 3 sampai jam 4 sore? Karena jam 3 sampai jam 4 sore ini adalah jam di mana orang-orang rata-rata sudah capek, sudah jenuh gitu loh, satu hari sudah kerja, jadi jam 3 ini orang pada buka-buka HP, lihat-lihat Instagram, buka Facebook, yang penting main-main HP lah, dia buka sosmed seperti itu. Nah, yang paling rame biasanya, apalagi kalau kita main di online, atau kita melakukan selling di online, rata-rata orang pegang HP dan terbesar itu jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi jam 8 sampai jam 9 malam adalah jam di mana rata-rata orang sudah mulai istirahat, mau tidur juga dibilang gasik juga enggak, tapi dibilang terlalu malam juga enggak. Jadi jam 8 sampai jam 9 adalah jam yang orang-orang ini pada buka HP, karena apa? Mereka waktu mau istirahat, semua aktivitas semua sudah berhenti, mungkin dia sudah mau siap-siap tidur, jadi buka sosmed dulu, balasin chat dulu setelah jam makan malam, seperti itu. Nah, terus nomor 7 atau part ke-7 namanya apa? Closing. Nah, apa arti closing? Penutup. Benar. Nah, closing itu ibarat kita menjawab, tadi kan kalau kita prospek kan kita mencari kebutuhan dan kita mencari need-nya dia apa sih? Kita mencari kebutuhannya dia apa sih? Nah, di closing kita menjawab semua kebutuhan dan kita menjawab, kita kasih solusi, kita kasih semua jawaban dari masalahnya dia atau kebutuhannya dia semua. Nah, karena kita tahu jawaban atau kita tahu solusinya, makanya rate closing-nya akan semakin besar. Kalau kita nggak tahu dia butuhnya apa, dia kepentingannya apa, dia interest-nya apa, dia tertarik dengan apa, kita mau closing susah. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa jawab dia kebutuhannya apa, karena kita nggak tahu. Karena esensi dari closing ini kita menjawab dari kebutuhannya tadi, dari kebutuhannya mereka. Nah, terus di closing ini, tadi aku juga sudah bilang ya di awal bahwa closing ini adalah bagian juga dari sharing. Kenapa? Karena sharing atau yang part pertama tadi sharing, tadi saya sudah bilang sharing itu adalah kalimat tertinggi saat closing. Kenapa? Karena closing ini kita bicara kata-kata yang benar-benar romantis. Kenapa sih kok aku Jovi ini mau bergabung dan mau ngajak kamu? Kayak misalkan cowok nembak ke cewek, pasti kata-kata romantis dong. Nggak mungkin, woi, mau jadi pacarku nggak? Kan nggak mungkin kayak gitu. Woi, mau jadi istriku nggak mungkin kan? Pasti kan kita kasih janji-janji, kita kasih kata yang manis supaya apa? Dipercaya gitu sama kita. Makanya waktu kita misalkan presentasi atau waktu kita prospek, kita nggak bisa sebagai upline yang kita bantuin atau upline yang bantu kamu prospek, kita nggak bisa yang closing harus Anda, yang closing harus pengundangnya gitu loh. Nggak bisa kita upline atau kita pihak ketiga yang kita closing, nggak bisa. Karena apa? Bisnis ini bisa dijual karena Anda. Bisnis ini prospek yang bergabung itu joinnya karena Anda. Bukan karena upline Anda, bukan karena AFC, bukan karena SOP ini bisa sembuhin ini, bisa subparasi, bisa ini, bukan seperti itu. Orang bergabung karena Anda. Makanya kasih closing ini yang bisa siapa? Orang yang ngajak prospekan tadi.
Nah, terus kalau misalkan nggak join gimana? Atau kita sudah prospek nih ya 2 jam, kita sudah tahu nih masalahnya, kita sudah jawab, tapi ternyata orang tersebut nggak mau join dulu. Atau aku bilang, nggak dulu deh bro, aku kasih waktu. Atau misalkan, aku belum untuk saat ini. Tanya gitu loh. Kenapa kok kita tanya? Supaya kita bisa belajar juga. Kita bisa bilang juga gini, bro, sis, terlepas nih ya, kamu mau join, mau enggak, tapi boleh nggak kalau aku tahu kenapa sih kok nggak bergabung di AFC? Kenapa sih kok kita mau tanya seperti itu? Supaya kita belajar. Jadi kalau saya ditolak 1 kali, berarti saya belajar berapa? 1 kali. Kalau saya ditolak 10 kali, berarti saya belajar berapa kali? 10 kali. Kalau saya ditolak 100 kali, berarti kan saya belajar 100 kali. Berarti kalau 100 kali saya ditolak, berarti saya punya ilmu 100. Kenapa? Karena setiap penolakan itu nanti kita akan belajar masing-masing. Oh, cara handle-nya bagaimana? Oh, kalau dia nggak punya modal, kita handle-nya bagaimana? Oh, kalau misalkan dia nggak punya waktu, kita handle-nya bagaimana? Oh, dia belum klik sama MLM, kita handle-nya bagaimana? Nah, seperti itu. Makanya kita harus biasain juga. Kalau misalkan orang tersebut nggak closing, atau orang tersebut nggak join, kita juga harus aktif juga tanya, kenapa kok kamu nggak bergabung? Terlepas kamu mau join, mau enggak, nggak apa-apa. Tapi aku mau tahu kamu nolak aku tuh kenapa? Ibaratnya seperti itu. Nah, terus sekarang kalau closing bagaimana? Kalau orangnya bergabung bagaimana? Kalau orangnya join bagaimana? Nah, sekarang kita tanya juga, bro sis, nih ini kan kamu sudah aku tadi jelasin, kamu sekarang sudah bergabung. Boleh nggak sih aku tahu bergabung kenapa? Alasannya apa? Nah, jadi dari sana kita juga bisa belajar. Oh, ternyata orang tuh bisa bergabung gara-gara AFC Care. Orang-orang bisa bergabung karena, oh, dia melihat peluang bisnisnya yang besar. Oh, ternyata jawabannya, ya soalnya kamu yang kerjain, jadi aku percaya. Nah, itu juga belajar loh. Oh, ternyata dari hal-hal seperti ini kita bisa belajar banyak. Jadi kalau kita ngajakin orang dan orang itu tidak bergabung, kita tanya kenapa. Kalau orang itu bergabung, kita juga tanya kenapa. Jadi kalau kita ditolak 100 kali, kita bisa 100 kali belajar, dan kita bisa 100 kali handle dengan masalah yang berbeda. Sekarang kalau misalkan orang itu bergabung sama kita, kita juga tanya, kenapa mau bergabung? Dan alasan bergabung itu nanti kita suruh buat dia sharingin di media sosial, buat ke teman-teman, seperti itu. Nah, terus yang ke-8 adalah menghadiri acara mingguan. Seperti apa, teman-teman? Seperti hari ini, hari Senin 14 September ya. Nah, kalian datang di acara NDO, kebetulan yang bawain saya seorang Jovi. Saya masih usianya 6 bulan, saya masih junior di sini, tapi kalau Anda tidak datang di hari ini, atau Anda tidak hadir di acara NDO ini, Anda mungkin tidak belajar sesuatu yang mungkin beda sama yang dijelaskan pada biasanya. Buktinya apa? Tadi yang dari daftar namanya, dari cara yang ketiga aja atau dari daftar nama, saya sudah bilang cara saya ini berbeda dengan cara kantor. Makanya Anda boleh pakai cara saya, atau Anda boleh pakai cara kantor, atau pakai cara Pak Niko. Jadi saya percaya juga bahwa pertemuan yang terpenting Anda adalah pertemuan yang Anda lewati. Makanya di acara-acara mingguan ini kalian luangkanlah waktu juga paling 1 jam, 1,5 jam lah paling lama, atau 2 jam paling lama lah mentok. Sediain aja. 1 minggu kita cuma sediain 4 hari kok. Senin ini kita biasa acaranya home meeting atau NDO seperti hari ini. Rabu kita pasti LOP. Nah, dari LOP ini kita juga apa? Kita juga bisa dapetin ilmu banyak dari berbagai macam orang. Kita bisa belajar dari banyak orang. Kenapa? Di LOP beberapa yang isi dari orang-orang lain atau dari grup-grup lain. Nah, dari sana kan kita bisa belajar, oh mereka kalau jelasin perusahaan seperti ini, kok jelasin marketing plan seperti ini. Jadi kita bisa banyak belajar, kita bisa dapat bahasa-bahasa baru. Nah, terus hari Jumat itu biasanya kita ada kedatangan guest speaker spesial, cuman memang nggak rutin. Biasanya kayak Jumat misalkan kayak artis gitulah, ada artisnya, bukan artis yang main di TV, tapi maksudnya ini kita ada benar-benar guest speaker spesial yang bisa isi. Contoh misalkan kemarin ada face reading, ada misalkan motivasi, ada sih dari hari Jumat.
Nah, setiap hari Sabtu, biasanya kantor atau dokter yang bawain. Nah, di hari Sabtu ini, buat nih, kalau misalkan kita semua mau belajar tentang produk, kita mau sharing, kita mau ada pertanyaan apapun yang berupa produk, kita bisa langsung tanya ke dokter. Nah, makanya kantor ini AFC ini kita sudah sediain banyak sekali portal dan kita sediainlah 2 jam setiap pertemuan. Cuma investasi itu aja waktu. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa pertemuan terpenting Anda adalah pertemuan yang Anda lewati. Nah, terus yang terakhir adalah back office knowledge. Atau sebenarnya ini apa sih? Ini adalah kita belajar di website. Gimana caranya login, ngedit profile, cara input orang, cara lihat pohon, cara lihat omset, seperti itu. Kuncinya adalah berani mencet, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita belum transaksi, kita belum bayar, itu nggak akan kepotong saldonya. Ya, kuncinya apa? Cuma berani mencet aja. Toh ini AFC sudah sediain, ini benar-benar simple. Kita cara nginput aja, itu cuma isi username, nama, email, nomor HP. Lainnya semuanya simple sekali, cuma isi data, alamat kirim. Seperti itu aja, mau pilih barang di mana, pengambilan barang di mana atau dikirim. Udah sesimpel itu aja. Jadi kalau misalkan ya sampai detik ini Anda sudah bergabung nih misalkan 1 bulan atau 2 bulan dan sampai detik ini Anda belum bisa back office knowledge atau kalian belum bisa masuk ke website, itu ruginya di Anda. Dan aku bisa salahin, maksudnya gini, kesalahannya adalah di upline Anda. Kenapa? Jadi kalau kalian seorang hari ini datang dan kalian seorang upline, dan sampai detik ini kalian masih inputin membernya kalian, itu sama dengan kalian begoin membernya kalian. Kenapa? Karena Anda tidak mau member Anda buat berkembang. Berarti Anda tidak mau buat member Anda itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau semakin besar, Anda pasti juga nggak mampu buat nginputin terus. Berarti aku bisa asumsi apa? Kalau sampai 1 bulan atau 2 bulan member tersebut belum bisa input sendiri, berarti sebenarnya dia di AFC juga belum apa-apa. Berarti di AFC ini dia juga belum ada perkembangan apa-apa. Makanya kita harus ajarin aja. Dan ini ditulisnya bagaimana maksimal 2 minggu. Seperti itu. Nah, terus ini ada biasanya kalau kantor selesai sampai saat ini, tapi kalau saya ada hal-hal yang saya tambahin dan saya lakuin di grup saya. Nah, ini saya coba sharing ke teman-teman semua, tapi ini adalah versi saya dan cara saya. Kalian boleh tiru, kalian boleh enggak. Dan ini adalah modul kerja, ini adalah modul yang saya terapkan juga di tim saya. Nah, pertama, hal apa yang harus dihindari? Ini sekaligus saya mengulang lagi ya, atau saya mereview kembali. Nah, hal apa sih yang harus dihindari? 1, tidak mempelajari marketing plan secara mendalam. 2, tidak mempelajari produk yang dipasarkan. Ini sebenarnya intinya ya kita kalau sudah join, ya kita belajarlah kayak tadi poin nomor 4. Jadi kita AFC knowledge, ya kita belajarlah, kita di sini sudah disediain kok banyak sekali dari digital, YouTube, di Instagram. Kita bisa aja tinggal belajar, tinggal buka, kan tinggal kita play aja. Esensinya adalah kita harus banyak belajar, jadi nggak boleh cepat puas gitu loh. Nah, terus yang ketiga, beranggapan bahwa jaringan akan berkembang dengan sendirinya. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh cepat puas. Dan terus apalagi berharap, wah kalau ini saya sudah closing, tugas saya selesai dan dia bisa jalan sendiri. Nah, itu hal yang mustahil dan nggak mungkin, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus yang keempat, closing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini benar-benar kesalahan terbesar atau kesalahan yang rata-rata kita lakuin sebagai member. Kenapa? Karena motivasi kita atau motivasi kita ngajak orang supaya kita dapat konnichiwa gitu loh. Supaya kita dapat income besok, supaya kita bisa closing. Enggak. Ini harus kita rubah. Esensinya atau kita sharing ini sifatnya apa? Aku mau kasih peluang di kesehatan sama finansial. Kalau kamu melihat ini sebagai peluang, ambil.
Enggak, juga nggak apa-apa. Yang kalian harus tahu sama-sama adalah kita di sini adalah posturnya pemberi peluang. Jadi kita bukan yang ngemis, yuk join, yuk join, yuk join. Bukan seperti itu. Apalagi kita berharapnya, yuk kamu bergabung supaya aku dapat konnichiwa. Itu salah besar ya. Nah, terus yang kelima, tidak suka presentasi dan mengikuti training. Tadi sudah dibahas bahwa pertemuan-pertemuan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena bisnis AFC ini memang kita bangun di pertemuan ke pertemuan. Terus keenam, tidak melakukan pengembangan kepribadian. Ya, ini yang tadi dimaksud cepat atau lambat tujuannya adalah membuat kita mandiri. Memang sih kita semuanya tidak pasti nggak bisa sih di awal, oh aku langsung presentasi, semuanya pasti benar, semuanya berjalan dengan lancar. Itu juga susah. Saya juga percaya tidak semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi tujuan bisnis ini, atau kalian semua harus tahu di bisnis ini, cara mainnya adalah kita membantu. Atau bisnis ini bekerja dengan cara kita bantu orang. Makanya untuk pertama kali kalian yang baru bergabung, tenang saja. Kenapa? Karena kita sebagai upline, karena kita sebagai leader, kita punya tanggung jawab untuk membantu Anda. Karena begitu Anda make money, otomatis baru kita make money. Kalau Anda nggak make money, jangankan kita gitu untuk make money. Makanya lebih enak untuk saya bantu kamu supaya Anda cepat lebih mandiri, supaya Anda lebih cepat jalanin, supaya apa? Supaya saya juga dibantu secara income, ibaratnya gitu loh. Jadi tujuannya Anda secepatnya mandiri apa? Supaya Anda mendapatkan pengembangan pribadi juga. Jadi cepat bisa prospek, tenang aja, semuanya dia aku sudah bilang semuanya dibantu di awal. Tapi jangan berpikir juga, wah kalau saya dibantu di awal, selamanya saya akan dibantu. Ya enggak juga gitu loh. Nah, terus ketujuh, memaksa orang lain untuk bergabung. Ini juga nggak boleh. Nomor 8, tidak melakukan pembinaan terhadap jaringan. Nah, ini adalah salah satu kesalahan juga. Kenapa? Karena tadi mindset-nya begitu kita sudah closing, selesai, tanggung jawab saya selesai. Gitu. Ternyata salah, karena bisnis ini bisa berjalan kalau ada namanya duplikasi. Kalau ada namanya kita copy paste dari kita, atau kita ciptain jovi-jovi lain, ciptain orang-orang lain, ciptain atau copy paste apa yang menjadi visi misi kita atau menjadi impian kita bisa copy paste ke tim kita. Semakin banyak orangnya, semakin banyak jumlahnya, akan semakin cepat juga perkembangan dari kalian. Nah, nomor 9 yang terakhir, semangat apabila mendapatkan bonus atau mendapatkan tim. Maksudnya gimana? Kita jangan cepat puas. Kenapa? Karena ada beberapa orang bilang begini, wah aku hari ini sudah closing 1, sudahlah aku cukup istirahat aja. Nah ini kadang-kadang yang benar-benar jadi hambatannya kita juga. Kenapa? Karena begitu kita sudah closing, ya sudahlah aku hari ini sudah dapat duit kok, selesai. Udah aku nggak mau kerja lagi, aku sudah cukup kok. Nah ini jadi kesalahan-kesalahannya kita juga. Terus hal yang harus dilakukan apa? Tadi ya, belajar terus. SOP itu apa, OSCO apa, Subara siapa, marketing plan gimana, Unilevel gimana, cara kerja Dubai gimana. Itu yang kedua, jujur dalam presentasi. Yang dimaksud apa? Jangan overclaim, jangan mengada-adakan yang tidak ada. Seperti itu. Yang ketiga, konsultasi setiap masalah yang terjadi selama menjalankan bisnis. Nah, konsultasinya sama siapa? Sama upline aktif Anda. Jadi Anda harus, karena ini hubungannya kita sebagai partner, sebagai mitra bisnis, kita kalau ada masalah, kalau kita ada kendala, kalau kita misalkan ada problem di lapangan, jangan muntaber. Tahu ya teman-teman, muntaber, mundur tanpa berita, bukan. Tapi apa? Konsultasi. Cerita aja. Bro, sis, nih loh, aku kemarin prospek, aku ada kendala di sini. Solusinya apa? Handle-nya gimana? Nah, yang dimaksud apa? Kita harus banyak konsultasi. Kenapa? Karena percaya nggak percaya, upline Anda sudah lebih banyak makan asin garam. Gitu loh. Asam garam lah, banyak gitulah. Nah, terus yang keempat, bawa upline sewaktu presentasi. Tapi tidak semua presentasi kita bawa. Khusus siapa? Khusus orang-orang yang tadi skala naga atau skala prioritas, ini kita bawa upline kita. Dan jangan lupa, waktu kita bawa upline kita, ada namanya edifikasi. Nah, edifikasi itu seperti apa sih? Edifikasi itu kita membranding sosok upline-nya kita seperti apa. Supaya apa sih tujuannya? Supaya calon prospekannya kita tahu lawan mainnya siapa.
Dia tahu nih upline-nya kita sudah dapat apa aja, performnya dia bagaimana. Contoh nih misalkan, oh ini loh upline-ku Koardian, dia sudah Bushido. Dia jadi Bushido kedua Indonesia. Dia satu hari 22 juta. Jadi dia tahu, oh waktu Koardian prospek, ini adalah sosok yang 1 bulan 660 juta. Atau dia sosok yang 1 hari ini dapat income 22 juta. Dia yang sosok yang dia sudah punya member 40.000 orang, misalkan seperti itu. Nah, terus kelima, optimis dalam menceritakan bisnis. Yang dimaksud bagaimana nggak bisa kita kalau prospek atau kita waktu sharing nadanya do re mi nggak bisa. Kalau do re mi itu berarti nadanya lemes. Kita harus nadanya semangat atau harus nada tinggi atau bukan nada tinggi maksudnya teriak, tapi maksudnya lebih pede, lebih semangat seperti itu. Yang keenam, follow up sehabis presentasi. Nah, ini salah satu bagian yang paling terpenting. Kenapa follow up itu kita bicara pokoknya bagi bina hubungan atau jalin hubungan. Entah dia mau closing, tidak closing, yang penting tujuannya apa? Follow up. Supaya apa? Supaya ya kita punya hubungannya baik. Kenapa? Karena tidak semua orang yang nolak kita hari ini atau tidak semua orang yang nolak kita sekarang akan nolak kita selamanya. Ibaratnya gitu loh. Nah, terus nomor 7, sadar sedang berbisnis dan mempelajari potensi bisnis network marketing. Jadi kita harus tahu potensi bisnis network marketing itu seperti apa sih, bedanya sama konvensional apa sih, kok bisa sih bisnis AFC dengan modal 3,3 bisa potensi 45 juta, misalnya seperti itu ya. Kok bisa sih Diamond 20 juta bisa income-nya 660 juta, nah kita harus belajar semuanya itu. Nah, terus sadar mempunyai tim berarti memiliki tanggung jawab yang baru, 9 punya impian dalam menjalankan bisnis, 10 selalu memiliki keinginan untuk belajar, 11 sadar untuk bergabung bukan karena bisnis produk sistem yang baik, tapi karena Anda. Nah, ini saya sudah ulang-ulangnya dari tadi, bahwa orang bergabung di AFC itu bukan karena produknya lah, bukan karena marketing plan lah, bukan karena peluang bisnisnya bagus lah, bla bla bla, tapi karena siapa yang tawarin gitu loh. Itu karena Anda yang tawarin. Meskipun ini AF, makanya kan ada gini loh, ada beberapa kondisi di mana orang A sudah diprospek, orang B sudah diprospek, orang C sudah diprospek, akhirnya si A, B, C ini gabung sama seseorang. Kenapa? Karena orang itu percaya sama orang tersebut. Makanya aku bisa bilang, bisnis ini bukan karena orang bergabung itu bukan karena produk, bukan karena marketing plan, tapi bergabungnya dengan siapa yang ngajak. Karena Anda gitu yang ngajak. Terus, langkah wajib, ini modul kerjanya. 1, kita buat name list, 100 daftar nama minimal, tadi saya sudah sharingin, atau saya sudah ceritain, saya mungkin review kembali. Kolom pertama kita bicara tentang relationship, kolom kedua kita bicara tentang relation atau network, kolom ketiga kita bicara tentang finance. Nah, nanti dari itu ada total skor 9 kita akan kerjain dulu. Kenapa? Karena orang paling berpotensi. Setelah skor 9 habis, yang kita kerjain tadi siapa? Orang-orang yang punya relationship-nya sama kita 3. Atau yang punya hubungan dekat sama kita paling dekat. Atau ring satunya kita, atau hot market-nya kita. Nah, terus kalau kita sudah berjalani AFC nih, misalkan 1 bulan, 2 bulan, harus update daftar nama. Kenapa? Karena aku percaya 2 bulan ini kamu jalan, kamu pasti ketemu orang-orang baru dong. Kamu pasti ingat dong ada beberapa nama lagi yang muncul. Gitu loh. Nah, yang kedua, set goals buat mimpi, buat dream board. Tadi seperti yang saya sudah kasih lihat juga, minimal 3. Dan kalian harus targetin kapan due date-nya atau kapan harus tercapai. Atau deadline-nya kapan. Nah, terus di sini harus konsul ke upline atau kamu harus sharing juga ke upline-mu. Kenapa? Karena bisnis ini kita bisnis hubungan atau bisnis ini kita saling bantu. Kenapa kok upline kalian harus tahu target Anda supaya kita bisa sama-sama kejar. Jadi misalkan nih saya sharing, oh aku targetku paling kecil, bulan ini aku harus terima income 10 juta. Jadi upline Anda bisa mengingatkan kembali impiannya Anda. Atau upline Anda bisa reminder ulang, Anda punya goals ini loh, ayo dikejar. Masih kurang berapa, cara mendapatkannya bagaimana, kurang berapa, aku mau kejar Dubai nih. Tapi sekarang masih kurang dari 1 bulan. Cara kejarnya gimana? Oh, harus begini, strateginya seperti ini. Makanya kita harus banyak konsultasi juga sama upline. Nah, yang ketiga, melakukan pendekatan, bangun hubungan, minimal ke 5 orang calon prospek yang potensial.
dalam setiap hari di Instagram atau WA. Nah, ini bangun hubungannya sebenarnya minimal ke 5 orang. Kenapa? Semakin banyak semakin baik. Jadi kita punya jadwal siapa aja yang kita mau prospek setiap hari, atau siapa saja yang kita bisa sharingin bisnis ini setiap hari. Semakin banyak semakin baik. Jadi kita sudah punya schedule dulu. Kalau kita buatnya minimal kayak H-1, tidak semua orang kita bisa prospek hari ini, apalagi besok. Kadang-kadang orang terkendala sama waktu, dia lagi repot, lagi di luar kota, atau apapun, makanya kita kalau bisa sebanyak mungkin chatting, atau kita bangun hubungan dulu ke beberapa orang, atau semakin banyak semakin baik. Dulu waktu pertama kali saya kerjain AFC ini, tanggal 9 Maret, saya kontak semua chat di WA. Saya kontak semua orang, tapi kenapa? Saya sudah buat dulu name list. Jadi name list saya yang sudah saya buat, semuanya saya kontak dulu di WA. Buat apa? Buat saya bisa setting jadwal. Dan saya urutkan dari apa? Dari yang orang-orang terpenting dulu, yang skor prioritas, kayak ajuin, yuk aku ini sifatnya urgent, jadi kamu harus ketemu aku secepatnya. Jadi aku pepetin jadwalnya mereka di hari-hari pertama waktu aku kerjain AFC. Orang-orang yang mau terbuka tentang peluang, atau orang-orang yang mau dengerin AFC tapi skornya rendah, saya geser di belakang. Saya geser di kemudian harinya. Jadi saya padetin dulu ke orang-orang yang tadi skor prioritas. Nah, terus setelah kita tahu kebutuhannya, atau tadi dari prospek kita tahu nih need-nya dia apa, butuhnya apa, usahakan untuk presentasi minimal 2 per hari atau 2 orang per hari. Semakin banyak, semakin baik. Nah, terus nomor 5, belajar marketing plan dan product knowledge dari YouTube, dilakukan secara konsisten dan catat bila perlu. Dan harus menguasai dasar-dasarnya dulu. Jadi paling enggak ya SOP tahulah ini dasarnya apa sih, buatannya dari mana, buatannya dari apa. Jangan sampai ditanya SOP ini dari ikan apa, nggak tahu gitu loh. Nah, terus dengan perhitungan kalau misalkan kita 2 kali presentasi sehari, berarti dalam 2 minggu, ini langkah wajibnya kan H0 sampai H14. Berarti dalam 2 minggu jalan ada 28 kita presentasi. Nah, hukum alam di network atau hukum alam di dunia jaringan rata-rata 20%, teman-teman. Jadi kalau kita presentasi 10 orang, yang bergabung adalah 2. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita ada 28 kali presentasi, berarti target closing-nya kita ada berapa? Minimal ada 5 orang. Dan ini asumsi ya teman-teman, nggak pasti, tapi cuma rata-rata akan seperti ini. Nah, asumsi closing-nya 20%, jadi ada 5 orang bergabung. Dan nomor 7 adalah duplikasi ke semua ke timnya kita. Esensi di bisnis ini adalah kita harus namanya duplikasi, atau buat modul ini dilakukan semua membernya kita. Jadi semakin banyak orang yang melakukan modul, semakin banyak orang yang melakukan modul bisnis ini, ya berarti akan semakin cepat juga percepatan bisnisnya kita. Banyak seperti itu. Nah, terus untuk langkah hari ke-15 sampai hari ke-28 seperti apa? Sama, presentasi pribadi juga, tapi bedanya adalah dalam presentasi pribadi ini sekarang kita hanya 1 kali sehari. Kalau 2 minggu awal itu kita 2 kali 1 hari, kalau ini kita 1 kali sehari. Berarti kalau 2 minggu kita ada 14 kali presentasi, jadi kalau closing-nya 20%, ada 3 orang yang bergabung di minggu ke-3 sampai minggu ke-4. Nah, terus yang kedua, karena tadi kita sudah closing 5 orang, kita sekarang fokusnya bantu tim sama bina tim. Nah, berarti timnya tadi kita itu kita tularin atau kita jelasin modul ini supaya mereka semua bisa jalanin modul ini dengan baik. Berarti bagaimana? Berarti mereka 5 itu presentasi 28 kali. Berarti apa? Dari 28 orang tersebut masing-masing, dari 5 orang tadi masing-masing cari 5. Kuncinya yang ketiga adalah semuanya harus duplikasi ke semua tim dan bina. Ini tak ulang-ulang ya teman-teman. Kenapa? Karena esensi bisnis di sini adalah duplikasinya harus jalan. Kalau semuanya one man show, semuanya
kita semua yang jalan, semuanya kita yang kayak prajurit yang maju sendiri, bisnis ini nggak bisa jalan, atau passive income-nya nggak bisa jalan. Seperti itu. Nah, terus di sini ada proyeksi income, apa yang Anda terima bila Anda melakukan modul kerja yang tadi saya buat. Nah, contoh, kalau kita seorang Ruby, di 2 minggu pertama, tadi kan sudah saya jelasin dari 28 kali presentasi, Anda akan, kalau asumsi rating closing-nya adalah 2%, Anda akan closing 5 orang. Kalau 5 orang, berarti Anda sudah dapat profit berapa? 1,5 juta. Nah, 5 orang kita susun kiri kanan, berarti kita dapat 2 bonus pairing. Dapat tambahan berapa? 300.000. Total berapa di 2 minggu pertama? 1,8 juta dari pribadi, kita presentasi sendiri. Nah, terus dari 2 minggu kedua, tadi yang H15 sampai H28, atau minggu ketiga atau minggu keempat, kita prospek lagi, tapi kan cuma 1 kali sehari, harapannya adalah kita bisa closing 3 orang. Kenapa? Asumsinya dari 14, 20%-nya adalah 3. Nah, terus dari bonus kita dapat berapa? 3 orang dikali 300.000, kita dapat 900.000. Dan dapat bonus, kita pairingin lagi kiri kanan, kita dapat tambahan 2 bonus pairing, 150.000 kali 2, 300.000. Total berapa? 1,2 juta. Jadi dari 1 bulan, kita sudah dapetin dari hasilnya kita sendiri aja, itu sudah 3 juta. Atau dari Ruby, itu sebenarnya kita sudah mau BEP. Nah, terus jangan lupa di minggu kedua, bahwa kita ini duplikasinya kita juga bantu tim kan. Nah, tadi kalau misalkan kita punya 25 orang, berarti kan kita susun 12 kiri, 12 kanan. Asumsinya aja seperti itu ya, karena apa? Kita punya 25, berarti anggap aja 12 kiri, 12 kanan, berarti kita juga dapat bonus pairing kali 150.000. Total berapa? 1,8. Total income 1 bulan, 4,8 juta. Nah, kalian semua di sini harus ingat bahwa catatannya adalah 1, semua asumsi member yang closing adalah semua member Ruby. Tidak ada namanya aku closing Sapphire, tidak ada namanya aku closing Diamond. Semuanya catatannya adalah semua orang yang aku closing di sini adalah semuanya Ruby. Nah, yang kedua adalah tadi ya, modulnya harus berjalan dalam 2 minggu kita joinin 5, yang 2 minggu kedua kita joinin 3, dan 5 timnya tadi kita cari duplikasi 5. Nah, catatannya yang ketiga adalah belum termasuk jika ada member yang upgrade atau join paket di atas Ruby. Maksudnya bagaimana? Ini adalah proyeksi income paling minimum atau paling minimal kalau Anda melakukan modul dari bisnis, dari modul tadi. Jadi kalau kalian ngelakuin modul ini, kira-kira dalam 1 bulan, kalian dapat proyeksi income-nya 4,8 juta. Tanpa kalian juga belum jualan sama sekali. Jadi produk Anda masih utuh. Jadi 1, semua catatannya semuanya adalah member yang bergabung Ruby, tidak ada orang upgrade, apalagi bergabung di atas Ruby ya. Yang ketiga adalah semuanya masih pegang barang box utuh 2. Jadi di sini benar kita mainnya dari bisnis aja. Kalau kalian ngelakuin modul ini, kalian seorang Ruby, dalam 1 bulan Anda sudah BEP. Nah, tapi nih misalkan kalau kita sama-sama kerja, kita sama-sama buang waktu, buang pikiran, kalau kita seorang Sapphire, kita dapat total income-nya 6,8. Hanya beda di mana? Direct bonus dan pairing-nya saja, nominalnya beda. Jadi kita dapat income berapa? Dapat income 6,8 juta dalam proyeksi 1 bulan. Nah, terus kalau kita seorang Diamond, nah ini yang paling besar. Kenapa? Karena memang potensi income-nya di Diamond paling besar. Jadi kalau kalian seorang Diamond, kalian ngelakuin modul bisnis ini dan catatannya tadi semuanya sama, bergabungnya di Ruby, tidak ada upgrade, dan kalian masih pegang posisi 12 box utuh, kalian sudah dapat income 15,5 juta. Ini angka minimum kalau kalian kerjain bisnis ini. Padahal kita tahu sama-sama, kalau kita seorang Diamond, kita berpeluang closing Diamond itu jauh lebih besar. Jadi ini adalah proyeksi angka minimum yang kita akan terima. Gitu sih teman-teman.
Nah, mungkin sesi NDO hari ini dari versi saya sudah selesai. Ini mungkin saya kembaliin ke Pak Angga atau saya closing? Closing aja nggak apa-apa langsung. Langsung closing ya, Pak? Yoi. Oke, mungkin teman-teman, mungkin NDO hari ini versi saya ya teman-teman, saya sudah bawain. Ya mungkin ini kita sudah ada 1 jam lebih. Aku thank you banget buat teman-teman yang sudah sediain hadir. Kuncinya di sini sebenarnya kita duplikasi sama jalani sistemnya aja sih teman-teman. Kita tarik member supaya kita bisa copy paste apa yang kita pikirkan, kita tularin ke mereka. Nah terus, dan saya bilang ini sekali lagi ini versi saya, jadi kalau saya bisa ngelakuin ini, Anda juga pasti bisa. Dan kalau misalkan dalam melakukan modul ini Anda merasa gagal dan Anda misalkan merasa, aduh kok aku belum dapetin hasil ya di sini, apa salahnya sih buat ulangin dari step pertama? Mulai aja sharing-sharing lagi, mulai aja kita buat name list baru, kita update daftar nama, kita ngulangin dari nol. Apa salahnya? Kenapa? Karena di sini kita nggak ada modal, kita nggak ada modal yang besar buat jalanin gitu loh. Kenapa? Kita di sini cuma perlunya apa? Impiannya besar doang. Perlunya apa? Kemauan untuk mau maju, kemauan untuk menaik impiannya doang. Udah modalnya kita sebenarnya itu aja. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja sharing-sharing dan NGO hari ini. Aku thank you banget kesempatannya buat AFC Life Science, buat saya berbagi. Thank you banget. Sorry kalau misalkan ada salah kata-kata yang mungkin nggak pas atau diterima sama teman-teman semua. Selamat malam, bye-bye. Selamat malam semuanya. Thank you, Jovi. Thank you, Pak. Thank you semua udah sempat hadir. Malam. Bye-bye.